Nah, untuk mengatasi ketidaksesuaian antara hasil eksperimen dengan pendekatan teori klasik tadi, Max Planck di sini mengusulkan dua tambahan asumsi. Ya. Dia masih menggunakan pendekatan yang sama, model fisika yang sama, ya, bahwa energi panas yang kita suplai ke dalam black body akan menghasilkan partikel tadi berosilasi, ya. Karena partikelnya bermuatan, kemudian akselerasi deselerasi, maka akan menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik. Maka ketika kita memanaskan black body akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Tapi dia menambahkan dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa energi osilasi dari partikel tadi hanya bisa berkurang atau bertambah secara diskret, ya. Artinya bahwa state 1 ini osilasinya mungkin sepanjang ini, ya. Kemudian state 2-nya 2 kali lebih panjang misalnya. State 3-nya 3 kali lebih panjang misalnya. Oke. Jadi Max Planck beranggapan bahwa ini tidak semua energi osilasi bisa diakomodir, ya. Dia hanya bisa mengakomodir secara diskret. Diskret itu artinya apa? Diskret itu seperti Anda naik anak tangga, ya. Nah, ini state-nya cuma ada 1, 2, 3, ya, kenaikannya secara diskret. Secara apa ya? Secara quantize. Makanya di sini disebut sebagai quantize, muncul istilah kuantum. Apa itu kuantum? Ya, semua fisika, prinsip-prinsip fisika yang berdasarkan pada kuantisasi, ya, dari sesuatu perubahan yang secara diskret. Kalau fisika klasik kan continuous, semua energi ada, ini seperti pelosotan, ya, semua energi bisa ditempati partikel. Nah, fisika modern umumnya adalah diskret, hanya tingkat energi-energi tertentu saja, ya, kelipatan dari tingkat energi-energi tertentu saja. Nah, energinya ini kelipatan dari apa? Kelipatan dari Hf, di mana H adalah konstanta Planck, F adalah frekuensi dari osilasinya tadi, ya. Dan frekuensinya sekian, konstanta sekian, maka dia cuma bisa menempati energi 1Hf, 2Hf, 3Hf, 4Hf dan seterusnya. Tidak bisa ada 1,1, 2,05, 3,97, tidak bisa, ya, harus diskret. Diskret sebesar En. Jadi kalau kita bisa gambarkan bahwa tingkatan energinya tadi diskret. Nah, energi 1 di sini, energi 2 di sini misalnya, energi 3, energi keempat, energi kelima dan seterusnya, ya. Bedanya dengan yang klasik bagaimana? Continuous, energinya bisa di mana saja sepanjang kurva ini. Itu yang satu. Sedangkan asumsi kedua adalah karena tadi energinya bertingkat-tingkat, ya, tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ini memungkinkan sebuah transisi energi dari energi 0 ke energi 1 misalnya, dengan menyerap energi radiasi sebesar 1 Hf, atau transisi dari 3 ke 2 dengan mengemisikan energi sebesar Hf. Energi diserap atau diemisikan ketika terjadi transisi dari tingkat osilasi 1 ke tingkat osilasi yang lain. Nah, perbedaan energi dari tingkat osilasi tersebut diemisikan atau diserap sebagai satu kuantum radiasi. Ya, besarnya satu kuantum radiasi berapa? Hf. Ya. Disebut sebagai satu. Nah, sekarang kita tahu menjadi foton, ya, satuan dari energi radiasi foton, 1 Hf. H konstanta Planck, F adalah frekuensinya. Nah, dengan menggunakan dua asumsi ini, Max Planck mengubah persamaan Rayleigh-Jeans sedikit diubah menjadi I sebagai fungsi dari lambda dan T sebanding dengan 2pi Hc kuadrat dibagi lambda berpangkat 5 kalikan ada sebuah faktor ini E berpangkat Hc per lambda kpt minus 1. Ini tambahan yang cukup barunya. Kalau sebenarnya kan lambda pangkat 4 kalikan lambda pangkat 4, ya. Kemudian kpt-nya di atas. Ini sedikit diubah seperti ini. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini berdasarkan dua hal. Yang satu adalah fungsi dari T
Kita lihat nanti ya, bahwa rata-rata energi dari radiasi gelombang elektromagnetik yang diserap atau diemisikan ini sama dengan rata-rata dari perbedaan energi antara tingkat osilasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan perbedaan energi tingkat osilasi? Ya. Tadi ya, bahwa dari tingkat 0 ke 1 kan selisihnya HF, 1 ke 2 HF lagi, 2 ke 3 HF, 3 ke 4 HF. Ya. Delta E selisih energi adalah HF sama dengan Hc per lambda. Oke. Maka untuk lambda yang sangat besar, energi rendah, maka lambdanya di sini besar nih. Maka selisih tingkat energinya menjadi kecil. Ya. Kita lihat di sini selisih tingkat energinya kecil. Ya, mau naik 1 ke 2, nah cuma sedikit saja nih. 3 ke 4 naik sedikit saja. Oke. Kalau di sini bagaimana? Untuk lambda yang sangat kecil, maka energinya menjadi besar, selisih energinya menjadi sangat besar. Kita lihat di sini, selisih energinya besar, dari 1 ke 2 besar sekali. Ini faktor 1 ya. Nah, faktor kedua adalah apa? Tadi perbedaan, rata-rata perbedaan energi dinormalisasi terhadap probabilitas emisi atau absorpsi. Probabilitas apa yang menghasilkan emisi atau absorpsi apa? Perpindahan dari tingkat osilasi 1 ke 2 misalnya, 2 ke 3 atau 5 ke 4 atau 3 ke 1 ya. Adanya probabilitas naik atau turunnya dengan pada temperatur tertentu. Ini faktor kedua. Nah, ini didistribusikan dengan distribusi Boltzmann. Ya, artinya ini ada faktor E, ada faktor KBT. Kemarin kita ingat ya, KBT apa? Ini energi kinetik yang dimiliki oleh molekul, sedangkan E adalah selisih energi. Nah, tinggal rasio saja. KBT ini seberapa E, seberapa fraksi dari E ya, maka E dibagi KBT. Nah, ini kemudian dipangkatkan secara eksponensial. Oke. Nah, kita lihat kalau di kondisi ini saya memiliki panas T tertentu, maka energi yang dimiliki oleh molekul adalah 3/2 KBT. Misalnya energinya segini tingkatan energinya ya, 10 misalnya. Nah, ini cukup untuk transisi 1 ke 2 atau 2 ke 3 atau 4 ke 5 ya. Ini sangat cukup. Maka akan sangat banyak terjadi transisi itu ya. Probabilitas terjadinya transisi akan sangat besar ya. Maka hasil perkalian antara 1 yang kecil dengan 2 yang besar, nah ini hasilnya di sini ya, sama hasilnya netral. Tapi kita lihat di sisi sini ya. Tingkat energinya besar. Kalau saya cuma memiliki energi segini T10 misalnya, maka dia tidak akan mungkin bisa transisi ya. Untuk transisi diperlukan energi sebanyak ini. Nah, energi yang HF-nya bisa menaikkan dari 1 sampai 2. Oke. Tidak bisa naik ke tingkat energi 1,3, 1,5, 1,7, 1,95 pun tidak bisa ya. Harus minimal 2. Cukup energi untuk sampai ke N sama dengan 2. Oke. Maka meskipun delta E-nya besar, tapi di sini probabilitasnya kecil, probabilitas untuk naik dari N1 ke 2 ya. Jadi 1 ini besar, tapi 2 kecil. Jadi dapatnya netral ya. Nah, di antaranya di tengah-tengahnya itu ada sebuah kondisi di mana I-nya cukup besar, satunya cukup besar, yang kedua juga cukup besar. Nah, ini akan menghasilkan sebuah maksima ya, sebuah titik maksima di mana intensitasnya akan maksimum di situ. Okay? Maka kita dapatkan probabilitas seperti ini. Okay? Nah, ketika kita plotkan dengan hasil eksperimental data radiasi dari benda hitam dengan persamaan Planck, ini sangat match sekali untuk T yang sama. Okay? Okay? Hal ini menunjukkan bagaimana? Hal ini menunjukkan bahwa tadi match ya, menggambarkan kurva radiasi secara akurat. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi Planck tadi 1 dan 2 tentang konsep bahwa energi itu terkuantifikasi
ya. Dan dua adalah adanya transisi dari tingkat energi satu ke yang lainnya dengan cara emisi atau absorpsi. Itu sesuatu yang make sense ya, yang dapat diterima secara logika. Oke. Nah, oleh karena itu ini ada kuantifikasi energi kuantum ya. Muncul istilah-istilah kuantum dari mana? Ini penemuannya Max Planck. Max Planck disebut sebagai bapak quantum physics ya, fisika kuantum. Karena konsep-konsep kuantum ini yang membawa pertama kali adalah asumsi Max Planck. Oke. Tapi tadi bahwa teori baru di fisika itu fungsinya bukan untuk menghapus teori lama, tetapi lebih untuk memperluas cakupan dari teori yang sudah ada sebelumnya. Di sini pun sama. Persamaan Planck ini bukan untuk menghapus Rayleigh Jeans, ya, tetapi memperluas sehingga persamaan Rayleigh Jeans masih bisa dipakai untuk kondisi-kondisi ekstrim, ya, lambda yang sangat kecil, energi yang sangat tinggi. Ya. Nah, sehingga kalau kita gunakan persamaan Max Planck untuk lambda yang sangat tinggi harusnya sama dengan persamaan Rayleigh Jeans, ya, sebagaimana halnya persamaan relativitas Newton, ya. Ada 1 minus V kuadrat per C kuadrat ya. Untuk V yang jauh lebih rendah dari C, maka gamma ini 1 minus V kuadrat per C kuadrat ini mendekati 1 ya. Jadi juga sama ini. Untuk lambda yang sangat besar, maka persamaan Max Planck akan direduksi menjadi persamaan Rayleigh Jeans ya. Nah, ini kita di sini lihat persamaan Planck dan Rayleigh Jeans yang berbeda secara signifikan adalah di bagian belakang. Bisa E berpangkat C dibagi lambda Kp T minus 1. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan deret apa ini? Matematika. Fisika matematika. Deret yang konvergens ya, bahwa E berpangkat X ini kita bisa jabarkan jadi 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus sampai suku terakhir X pangkat N per N faktorial. Nah, ini sekarang kita lihat untuk lambda yang sangat besar. Untuk lambda yang sangat besar, maka faktornya menjadi seperti apa? Ya, seperti ini. E berpangkat X, berarti X-nya apa? X-nya ini ya, Hc per lambda Kpt. Hc per lambda Kpt ya. Untuk lambda yang sangat besar, maka nilai H itu kan kali 10 berpangkat minus 34 ya. C 10 berpangkat positif 8. Lambda misalnya 1 mikro kali 10 berpangkat minus 6. Kemudian Kp berapa? Nanti cek di termodinamika ya. 10 berpangkat Kb kali 10 berpangkat minus 23. Oke. Minus 23 T misalnya 1000 ya, 10 berpangkat 3. Oke. Nah, ini kita lihat di sini. 34 kurangi 8 26 kurangi ini mendekati 0 ya. Mendekati 1. Oke. Kira-kira 1. Nah, untuk lambda yang semakin besar, misalnya lambdanya menjadi 10 berpangkat 3 ya, dalam rentang milimeter atau 10 berpangkat 0 dalam rentang meter, maka ini akan menjadi semakin mendekati 0 ya. Lambda semakin besar ini akan menjadi semakin kecil ya. Lambda semakin besar maka nilai X ini akan menjadi semakin kecil ya. Jadi pada lambda yang besar, kita lihat di sini misalnya pada lambda ini ya, di mana nilai X menjadi sekian, maka X saja, atau ini aja X 0,01 ya, 0,01. X kuadrat berapa? 0,0001 bagi 2 ya. Tambah X pangkat 3 0,00001 dibagi 6 ya, dan seterusnya. Nah, ini kan semakin kecil ya, 1 ditambah 0,01 tambah 0,0001 ini menjadi insignificant ya. Sesuatu yang kecil dikuadratkan lagi. Maka ini mendekati 0, mendekati 0, mendekati 0, mendekati 0. Ya. Sehingga kita bisa pakai dua
fraksi pertama hasil 1 plus X. Misalnya kita substitusikan sini ya, 1 plus X, maka 1 plus X nya adalah HC per lambda KBT minus 1. Nah ini plus 1 minus 1 hilang. Oke. Maka tinggal HC per lambda KBT. Lambdanya bisa dicoret, A juga bisa dicoret, C nya berkurang 1, KBT pindah ke atas, maka menjadi 2πC KBT per lambda pangkat 4 ya. Bisa direduksi menjadi persamaan Rayleigh exchange pada lambda yang sangat besar ya. Nah oke, kita tambahkan satu lagi case tadi terkait termometer inframerah tadi ya, bagaimana bisa mengukur temperatur. Ini kita sudah sangat familiar, ketika kita masuk kampus pasti dicek oleh Pak Satpam ya, atau Mbak Satpam nih, temperaturnya berapa. Oke. Nah, nanti Anda bisa lihat bahwa kita kan panas ya, tubuh kita mengeluarkan radiasi dalam spektrum inframerah. Kalau nggak percaya nanti Anda cek bahwa dengan temperatur 36 atau 37 derajat Celcius ini, kira-kira panjang gelombang apa yang di lambda maksimum yang dipancarkan apa ya. Anda cek dengan hukum pergeseran Wien, nanti akan ketemu ya. Nah ini ternyata ada di rentang IR, panjang gelombang inframerah ya, maka digunakan kamera inframerah dengan detektor yang bisa mendeteksi radiasi inframerah. Oke. Nah, ini menggunakan prinsip Stephen Boltzmann bahwa sebuah benda hitam ya, dengan temperatur tertentu akan mengeluarkan daya radiasi sebanding dengan luas permukaannya, konstanta, emisivitas, dan temperatur berpangkat 4. Oke. Nah, di sini kita lihatnya seperti ini ya. Kalau semua benda hitam ini kan mengeluarkan radiasi ke segala arah ya. Radiasinya ke segala arah. Tetapi tidak semua radiasi ini kita bisa deteksi dengan termometer. Kita hanya sebagian kecil saja yang masuk ke detektor termometer. Misalnya hanya sebagian ini saja ya, luas penampang ini saja yang masuk ke termometer. Oke. Maka oleh mikroprosesornya di termometer ini diproses ya. Kalau sebagian ini saja menghasilkan daya sekian X ya, X misalnya, maka kira-kira kalau seluruh permukaannya berapa daya yang dihasilkan ya, total, maka menjadi diintegralkan ya, menjadi total daya yang dihasilkan P ya. Nah, tinggal di ini saja P ya. Tadi faktor area. Ini konstanta, kemudian emisivitas. Emisivitas itu apa? Ini nilainya antara 1 sampai 0 ya. Kalau 1 ini namanya benda hitam, 0 benda putih. Untuk benda hitam tadi semuanya diserap radiasinya atau semuanya diemisikan, benda putih semuanya dipantulkan, tidak ada diserap sama sekali. Oke, itu adalah kondisi-kondisi ideal. Kondisi realnya tidak ada. Oke, atau kondisi real yang kita banyak temui di lapangan, E itu nilainya antara 0 sampai 1. Didapatkan dari mana? Dari eksperimen. Maka untuk termometer badannya harus dikalibrasi dengan badan manusia. Kira-kira kulit manusia itu memiliki emisivitas berapa ya? Ini contohnya kurva emisivitas seperti ini. Kalau black body radiation seperti ini dengan E1 ya. Kalau E 0,9 ternyata berbeda ya. Dengan E misalnya untuk polimer berbeda grafiknya. E untuk tubuh manusia, kulit manusia juga nanti berbeda ya. Nah, ini dengan nilai A bisa kita ketahui, nilai sigmanya konstan, nilai emisivitas juga diketahui. Maka kalau kita tahu P, kita bisa tahu T ya. Ada hubungan ini ya. P itu kan area di bawah kurvanya ini. Kalau ternyata P-nya nilainya sekian, oh berarti dia koresponden terhadap temperatur 300 misalnya. Kalau nilai P-nya setelah dihitung sekian, maka dia korespon terhadap temperatur 800 misalnya, dan seterusnya. Oke. Oke, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa minta tolong ditanyakan di grup, akan kita bahas di kesempatan lain. Oke. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.